أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ويرفع صوته mana kan? ويرفع صوته ندبا روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة nyalakan boleh صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبدية فإذا كنت في غنمك أو بديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن الجن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي sami'tu ma qultuhu laka bi khitabi li kama fahamahul Mawardi wal Imam wal Ghazali wa awraduhu bil lafdh dalli ala zalika liyadhharu istidlalu bihi ala azanil munfaridi wa rafa'a sautahu wa qila inna ad-damira sami'atuhu liqaulihi la yasma'u ila akhirih faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'u sautahu, dan meninggikan ianya seseorang akan suaranya seseorang. Nadban, hal keadaan meninggikan suara itu sunnah. Wa yarfa'u sautahu, dan menyaringkan ianya seseorang akan suaranya seseorang. Nadban, hal keadaan sunnah. Rawal Bukhari, telah meriwayat oleh Imam Bukhari yang diambilkan daripada Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id Al-Khudri, bahwa sesungguhnya Aba Sa'id Al-Khudri qala lahu, berkata ianya Aba Sa'id Al-Khudri lahu, baginya Abdullah bin Abdurrahman, ini sesungguhnya aku, araka itu aku lihat akan engkau, tuhibbul ghanama wal badiyata, engkau cintai akan kambing, wal badiyata, dan akan badiyah. Badiyah ini pedalaman ataupun pelosok. Fa idza kunta fi ghanamika, maka apabila adalah engkau fi ghanamika, pada kambing engkau, maka apabila adalah engkau fi ghanamika, itu sabit pada kambing engkau, au badiyatika, ataupun pada pedalaman engkau, fa adzinta lis-salah, kemudian engkau azan bagi salat, farfa sautaka bin nida, maka nyaringkan olehmu akan suaramu bin nidai, dengan seruan. Kenapa demikian? Fa innahu la yasma'u, karena sesungguhnya hal wasya'an, la yasma'u mada sautil muadzin, tidak mendengar akan batasan suara si muadzin oleh jin dan oleh
oleh manusia. Tidak mendengar akan batasan suara muazzin oleh jin dan oleh manusia. Wala syai'a, dan tidak jenis sesuatu illa syahadalahu yaumal qiyamah, kecuali mempersaksikan ianya tiap-tiap lahu baginya seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wala insi. Ha? Wala insi. Apa? Wala insi. Pak lah. La yasma'u mada sautil muazzin jinnu wala insu. Wala insu, dan tidak mendengar oleh manusia, dan tidak oleh sesuatu kecuali menyaksikan ataupun bersaksi ia tiap-tiap lahu baginya seorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi mengenai tentang masalah kesunahan azan, maka pada orang yang mengazan, dia itu disunnahkan untuk menyaringkan suara. Makna menyaringkan suara adalah disunnahkan untuk mengeraskan suara di ketika azan. Disunnahkan untuk mengeraskan suara di ketika azan. Jadi makanya pada saat seorang muazzin melakukan azan, maka suaranya ditinggikan, suaranya dibesarkan. Baik ubu-ubu tasu dan sunnah hukumnya. Karena azannya adalah i'lam. Karena azan itu adalah i'lam, memberitahu. Jadi sunnah untuk mengeraskan suara. Itu pada surah orang yang berjamaah, pada surah orang yang berada di khalayak ramai. Karena memang sya'nah ataupun pengertian daripada azan adalah untuk memberitahu. Lalu pada surah orang yang mengazan karena berpedoman pada pendapat yang mengatakan sunnah juga azan bagi orang yang melakukan salat sendiri, maka di sini wayarfa'u sautahu, meninggikan ianya seorang akan suaranya si muazzin yang munfarid, ziyadatan ala ma yasma'u nafsuhu mazkur. Jadi intinya sunnah bagi orang yang melakukan salat sendiri juga mengeraskan suaranya, yaitu meninggikan lebih daripada suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya bagi orang yang melakukan salat sendiri juga melakukan azan, yang suara azannya juga dibesarkan melebihi daripada suara yang didengar hanya oleh dirinya sendiri, walaupun dia sendiri. Kenapa demikian? Karena ada hadis. Karena ada hadis. Hadisnya riwayat daripada Bukhari yang diambilkan daripada Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah. Sesungguhnya Abu Hurairah, sesungguhnya Aba Sa'id Al-Khudri berkata, ia berarti saya kena Aba Sa'id. Berarti Aba Sa'id Al-Khudri berkata pada Abdullah bin Abdurrahman, berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman, apa katanya? Inni araka tuhibbul ghanam. Sesungguhnya aku lihat engkau sangat cinta kepada kambing. Fikir hendak cinta kepada kambing nanti. Kan? Hai maksud cinta kepada kambing, galak rabi kambing, galak pelihara kambing, kan jangan nak berkahwin dengan kambing. Kupu dah berkahwin dengan kambing urinong pahjai mentang kau kan? Kaya tadi halal urinong tu nya nak lain kan. Moyang dah ni. Urinong pahjai mentang bahkan min asyratis sa'ah, ya kan? Yuksirun nisa wa yukilur rijal. Banyak perempuan, sedikit laki-laki hatta imra'atin, hatta khamsina imra'atin, sehingga bandingannya 50 orang wanita, al-qayyimul wahid, bandingannya satu orang laki-laki 1:50. Kalau misalnya laki-laki tidak kahwin, tidak mau menikah, kemana wanita yang 50 orang itu?
Ke mana wanita yang 50 orang itu. Sungguh terlalu. Walaupun menan baik cipnya sabar elok, baik fikir apa elok kan okey. Sabar elok. Kak. Nyakai leh. Jadi Abbas Sa'id Al-Khudri berkata pada Abdullah, katanya Abbas Sa'id melihat yang bahwasanya Abdullah itu orang yang suka kepada kambing, suka mengembala kambing, suka memelihara kambing, dan suka kepada pedalaman. Intinya permainannya adalah dalam pelosok. Ya, bukan pada tempat keramaian. Ya, bukan pada tempat keramaian. Fa idza kunta fi ghanamika, maka apabila adalah engkau fi ghanamika pada kambing-kambing engkau, au badiyatika ataupun di dalam pedalaman engkau, fa adzinta li salat, kemudian engkau azan bagi salat, farfa sautaka binida, maka besarkan suaramu. Jadi dipegah le Abbas Sa'id, disampaikan oleh Abbas Sa'id kepada Abdurrahman, bila seandainya engkau sedang berada di khalayak kambing, dengan kambing, dengan perabai-rabai kambing, ya kan, dengan perabai-rabai kambing lautin, halaurung mati kambing tagayang nak. Ya, maka engkau azan untuk melakukan salat, salat, ya, maka rafakkan suaramu, tinggikan suaramu. Jadi walaupun yang dengar kambing, walaupun yang mendengarkan hanya kambing, tapi sunnah walaupun kita sendiri yang lain kambing semua, ya kan? Yang lain kambing semua yang lain, ya kan? Walaupun yang lain kambing semua, tetap suaranya disunahkan untuk dibesarkan. Hayaya hana mana pun kambing ya. Halagi. Hakan kambing lagi kah? Misucik gairu. Misucik. Perumpamaan sesuatu bukan sesuatu. Maka yang aku pengeh ada lagi kambing pun pengeh mah. Lagi tak gaikan kambing. Kambing betul hendak pengeh kambing. Justru menjadi kambing tak kau kambing pengeh. Tak bukan. Mesti kambing tak kau kubur tak pengeh kambing. Pengeh lah. Diri kambing kau ganteng masa hang pengeh tak kambing. Menanti lagi tayang kan? Pun pengeh di mana? Tayang lagi kambing. Boleh pengeh mah. Pakan kana cit. Kana sama dah. Pak sama-sama hana mana? Benar. Mesti. Jadi hana pun pengeh. Makanya mano ni. Mano. Kak, yang boleh pegang apa? Yang boleh pegang, ada kalau le Abbas Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abdurrahmannya ganyan galak ke berarti ke pelara kambing, galak ke perabai-perabai kambing, dan galak gejak dalam pelosok dalam pedalaman. Maka dia pegang, seandainya Gata melakukan azan, seandainya berarti Gata melakukan azan untuk melakukan sembahyang, sedangkan tengah berada di pedalaman ataupun tengah berada bersama kambing, tengah perabai-perabai kambing, maka putar yang terjadi, maka yang terjadi adalah rafakkan suaramu, besarkan suaramu, walaupun cedera, walaupun cedera, uyu perayaan tu nak perayaan melebihi daripada kadar si tadi dia dengar kera tu nyamban cara perayaan melebihi daripada kadar dia tak dengar kera tu nyamban dah perayaan. Maka menat nombor hadis fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin, karena tidak mendengar batasan suara muadzin oleh jin dan tidak oleh manusia dan tidak oleh sesuatu apapun kecuali menyaksikan tiap-tiap baginya seseorang yang melakukan azan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Karena hana mesidra jin pun dan hana mesidra manusia pun dan hana mesidra sesuatu pun latbatak semuanya makhluk Allah yang mendengar suara orang yang azan, melainkan semua mereka itu nantinya menjadi saksi di hari kiamat. Karena kibar muadzin, maka di baik azan. Setiap jin, setiap manusia dan setiap segala sesuatu apapun itu makhluk Allah yang mendengarkan suara azan, suara orang azan, maka manusia, jin dan semua makhluk Allah yang mendengarkannya akan menjadi saksi, akan bersaksi di hadapan Allah nantinya pada hari kiamat. Mesti ada saksi. Kalau udah mentang, kan jin mentang. Nya kena berano jin yang dengar azan. Jin Islam.
Jin Islam, jin-jin yang dengar azan, punya iblis ataupun syaitan jangan boleh perangai. Yang je mulai dengar azan iplung gerupang-gerupung menuju bertipok rupa yang nak patah-patah dia lagi tahu. Hai jin je paru macam-macam. Yang benar. Makanya berbahagialah bagi orang yang tugasnya melakukan azan, memberitahu masuk waktu salat dan untuk mengumpulkan manusia untuk melakukan salat. Bahagia. Pakat karena nantinya akan dimasukkan ke dalam surga bersama Bilal bin Rabah. Kan? Jadi menduit saksi yang mesti contoh azan dalam solat yang ubena tameh lampu kipas angin lampu kipas angin mati. Kaya kan dumpu semua habis semua ubena berarti mandum yang didengar tu macam-macam malainya kau jadi dengar tu pakai tawang atas aku. Kaya kan? Yang mandum singoh akan diesaksi ahura kiamat yang bahwasanya orang itu adalah orang yang melakukan azan. Akan dikun le Sa'id Al-Khudri. Sami'tu aku dengar akannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkataan seperti itu adalah langsung didengarkan oleh dirinya daripada Rasulullah. Berarti hadis tidak pernah salah. Hadis tidak dusta. Kenapa? Karena punyanya tidak dusta. Itulah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dusta. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya benar. Makanya ba'adan tungku guyu merupa-rupa. Pekan karena le tak pahala ba'adan. Le tak pahala ba'adan. Sehingga di saat kita kata azan, maka saksi mandum le manusia yang dengar, le jin yang dengar, le makhluk Allah yang lain yang dengar mandum saksi sehingga ahura kiamat. Yang menang. Kah? Apa maknanya? Aku dengarkan akannya daripada Rasulullah. Sami'tu ma qultuhu. Aku dengar akan barang yang aku katakan akannya barang bagi engkau. Bi khitabili, dengan khitab bagiku. Dengan khitab bagiku. Makna dipu langsung yang atas gedingo bak Nabi Muhammad. Intinya Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan apa saja yang aku sampaikan tadi itu merupakan yang aku dengar langsung pada Rasulullah. Kama fahamahul Mawardi, sebagaimana barang yang telah memberi paham ataupun memahami akannya barang oleh Mawardi dan oleh Imam dan oleh Imam Ghazali dan oleh Imam Ghazali. Jadi intinya begitulah sebagaimana yang dipaham oleh Imam Mawardi dan juga Al-Imam itulah Al-Imam adalah Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini binti apa? Imam Haramain Al-Juwaini bin Tigalan Abi Ahmad nyo. Binti Rauragang. Imam Haramain bin Imam Haramain Al-Juwaini bin Itla Al-Imam. Haitsu qalu Al-Imam Haramain Al-Juwaini ibni Abi Muhammad. Pak kalian? Nawabu Haramain. Pak Nawabu Haramain. Yang saboh bausul. Itu nak. Bab fikah kena itla Al-Imam maksudnya Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Pak nah. Kau tu ya. Kau tu ya. Kau tu itu. Bak kena cik nah. Ada ringkasan yang lung pegang Kikalan ada yang nyana. Tak kan?
Seperti sebagaimana yang dipahami oleh Mawardi dan Imam Haramain dan Imam Ghazali. Wa auraduhu, dan telah mendatangi ataupun warid oleh mereka itu, mendatangi oleh mereka itu hu akannya barang bilafzi dalil, bilafzi dengan lafaz yang menunjuki ia lafaz ala zalik, di atas demikian. Liyabhara, supaya nampaklah istidlal, menuntut dalil ataupun memperdalil bihi dengannya lafaz ala adzanil munfarid, di atas azan orang yang sendiri. Jadi oleh Imam Mawardi dan Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali mendatangkan hadis itu dengan lafaz yang menunjuki kepada demikian. Jadi tidak langsung dibawa matan hadis, tapi dengan lafaz yang mewakili kepada demikian, supaya nampaklah istidlal, menuntut dalil dengan lafaz tersebut kepada azan si munfarid, kepada azan orang yang sendiri. Jadi makanya lagaian menurut Abu Sa'id Al-Khudri begitulah yang didengarkan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipaham oleh Al-Mawardi, Al-Imam Haramain, Imam Ghazali. Bahkan mereka itu membawaki dengan lafaz yang langsung tertuju kepada, yaitu azan orang yang sendiri. Wa rafa'a sautahu bihi, dan meninggikan suara, dan meninggikan ia seorang akan suaranya dengannya azan. Yang berarti yang kemelafan. Kan? Jika lain dalam, enggak jelas. Wa auraduhu, mendatangi oleh mereka itu akannya, artinya menyebutkan oleh Mawardi dan Imam dan Al-Ghazali akan hadis yang telah disebutkan dengan lafaz yang menunjuki datu bahawa sungguhnya hal wasyad, datu bahawa sungguhnya hadis tiada hadis daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasbi fahmihi, di atas sekira-kira paham mereka itu, di atas sekira-kira paham mereka itu. Jadi langsung dibawakan daripada lafaz hadis sekira-kira paham. Lafaz Mawardi, lafaz Mawardi, anaus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi bagi Abi Sa'id Al-Khudri, innaka, sesungguhnya engkau rajulun tuhibbul ghanam, sesungguhnya engkau itu laki-laki yang engkau cintai akan kambing dan akan pedalaman. Fa idza dakhala waktu salat, maka apabila masuklah waktu salat, fa'adzin, maka azan olehmu, warfa' sautaka, dan besarkan akan suara engkau, binidak dengan seruan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnu wala insu wala syai' illa syahidalahu yaumal qiyamah. Dan lafaz Mawardi. Jadi langsung tertuju kepada sunnah azan terhadap orang yang sendiri. Waqila, dan dikatakan orang, inna dhamira sami'tuhu, akan bahawa sesungguhnya zamir sami'tuhu itu sabit bagi kenya Nabi, la yasma'u ila akhirih faqat. Jadi pendapat qil, zamir yang ada pada sami'tuhu, aku dengarkan akannya, berarti kembalinya kepada perkataan Nabi, la yasma'u ila akhirih faqat. Jadi hina khilafiyah, berarti langsung tu kaya hina kan beda-beda no. Bahkan yang gemai sekira-kira faham kan dia urunyo. Jadi ngat lebih bagah tertuju. Dia punya kenki damir yang ada pada sami'atuhu itu kembalinya bagi perkataannya Nabi, la yasma'u ila akhiri, dia aku dengarkan akannya kata-kata langsung, la yasma'u ila akhiri sampai habis ila akhiri yang kan ke lafaz hadis hingga akhirnya. Ya maksudnya ya ila akhiri hadis kan ka illa bi masjidin coba talak
dan meninggikan ianya seorang akan suaranya, hakanan sunat, illa bi masjidin, kecuali di masjid, di masjid waqa'at fi jama'atun, kecuali di masjid waqa'at fi jama'atun, yang telah terjadi padanya masjid oleh jamaah, ya, yang telah terjadi padanya masjid oleh jamaah. Ah? Pak lah bermasjid. Lah. Kok lah? Illa. Dalam lagu masjid. Kamu? Maksud ai yarfa'ul munfarid sautahu. Ya. Bagai mau tiap dah. Kamu betul. Itu kan kecuali. Tidak. Meninggikan suara, membesarkan suara. Membesarkan suara. Orang yang azan, orang yang melakukan salat sendiri, kecuali di masjid. Berarti masjid pun hangui pada tu. Yang maksudnya pakai illa. Kita kamu illa. Kita ya illa cik no. Wa yarfu sadahu illa bi masjidin. Yang ke istisna. Istisna. Kitab Bayrut tiba. La. Tua tulis halih Hansi Daud. Aramen dah. Tahu ni. Dalam berarti namatan kaul maka ba merah walau kima ila ba qalu walau kima ila. Ilati kamu ke? Kamu ilati. Kan ba merah. Sama cik Umairah kamu. Umairah kamu, Kalyubi kamu sama cik. Illa. Walau bukti itu kataan illa. Kamu nak kita ada betul illa cik nak. Di dalam illa betul illa. Kak, illa. Dan meninggikan ia seorang akan suaranya kecuali di masjid, yang terjadilah padanya masjid oleh jamaah. Jadi sunnah bagi orang yang melakukan salat sendiri untuk meninggikan suara di ketika azan, kecuali di masjid. Di masjid yang mana pada masjid itu telah terjadi jamaah. Baik dia sembahyang tidak tu menanda muslim kayak azan Allah Akbar seulang. Kan? Baik benar. Ya halal sunnah ya. Nampak? Ya halal sunnah. Betul ya ada ni nan. Ya. Qala fi Rawdah Qasiha, berkata ianya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah sama seperti asalnya Rawdah. Wan sarafu, dan berpaling oleh mereka itu. Mana telah berpaling pun, telah pulang oleh mereka itu. Artinya fala yarfa'u fi dzalik, maka tidak meninggikan suara ianya seorang fi dzalik pada demikian masjid. Apa tujuannya? Li'alla yatawahamas sami'un, supaya bahwa tidak mewaham oleh orang yang mendengar dukhula waktu salat ukra, akan masuk waktu salat yang lain. Saima lebih-lebih lagi fi yaumil ghaib, pada hari yang mendung. Lebih-lebih lagi pada hari yang mendung. Kan? Jadi orang yang melakukan salat sendiri juga disunatkan untuk melakukan azan. Sunat untuk melakukan azan bagi orang yang melakukan salat sendiri. Sunat untuk melakukan azan. Kecuali di masjid. Bila seandainya kita berada di masjid dan jamaah sudah terjadi, maka tidak disunahkan lagi untuk meninggikan suara di ketika azan. Di dalam kitab Rawdah, sama seperti asal Rawdah, berarti natafut sekira-kira makna. Natafut lebih kurang sekira-kira makna. Ya, lebih kurang sekira-kira makna antara kitab Rawdah dengan asal Rawdah.
Wan sarafu kata bah. Mana wan sarafu? Telah berpaling oleh mereka itu. Jadi nasabah jamaah dalam masjid kalau lakukan jamaah dan kagua. Budaya baru ditambah dalam masjid. Nyan baik prayazu kata adan. Sunnah adan tak sunnah baik prayazu. Baik itu kayak kuna Allahu Akbar berayana. Kayo kan? Musuh. Ya, hang kebi ya, hang prayazu lepakan supaya baik dua ham le urang ni kai nama hotel sembahyang lain. Yo puyo kai nama hotel pada gua rumah. Hai. Pada sembahyang ayo. Buka salah. Suluh ke dia. Buka salah. Pakan sebab kan keadaan kata. Ya, makanya nyan baik. Ya kan? Nyan baik benar. Coba? Yang nak kena hidup. Wah, tak boleh hidup. Keadaan yang nak kena hidup. Fadhalika khilaful aula. Khilaf aula. Maka bermula demikian itu khilaf aula. Khilaf aula, kalam aula, khilaf aula. Sebalik yang lebih baik, yang lebih baik jangan ditinggikan suara. Berarti adzan dia tinggal kedua mentang. Ya. Kau kan? Hatta bagi orang yang sembahyang sedar kau sunat adzan cik. Ya, benar. Yang kau buka muka. Lebih-lebih lem bawa hotel duduk kan had. Oh cuaca. Waktu mendung, kita enggak tahu ini udah jam berapa enggak tahu. Apalagi enggak punya jam ya kan, tunggu Faisal Fundani. Ya. Ternyata sudah kedengaran suara azan lagi di masjid lagi. Ya kan? Di masjid. Berarti kakak dia dah fikir azan. Kakak jalan masjid, ternyata atau ke dia baru kalau habis waktu sembahyang awal kan. Belum. Tanya berarti. Terus sembahyang kadang-kadang gara-gara udah adanya karu sembahyang hotel lain. Nah, benar. Ya, benar. Kan? Ada benda kan yang lebih baik masjid ke umum ju. Untuk lebih baiknya jangan dikatakan masjid, langsung tempat yang masjid. Supaya enggak kita memandu. Ya, makanya ini wadzakaral masjid, wadzikrul masjid dan bermula sebut masjid jaryu ala ghalib. Itu berlaku di atas ghalib. Jara ala ghalib. Itu berlaku di atas ghalib kebiasaan. Jadi berarti waktu disebut oleh Imam Nawawi sebut masjid ini yang berlaku atas ghalib kerana kebiasaan orang sembahyang di masjid berjamaah. Ya kan? Wa misluhu dan bermula samanya masjid. Okay, kan? Perumpamaannya masjid itu ribat. Dan bermula seperti masjid itu ribat. Ribatnya tempat-tempat balai-balai lah. Belasah pinggir. Wa nahwihi dan seumpamanya ribat daripada amkinah jamaah, tempat-tempat jamaah. Daripada tempat-tempat jamaah. Daripada tempat-tempat berjamaah. Jadi intinya untuk orang yang melakukan salat sendiri di masjid dan jamaah sudah didirikan dan orang yang melakukan jamaah itu sudah pulang, maka tidak disunahkan lagi untuk meninggikan suara. Tidak disunahkan lagi untuk meninggikan suara. Kenapa? Supaya tidak diwaham oleh orang yang mendengar sudah masuk waktu salat yang lain. Lebih-lebih pada keadaan yang mendung. Lebih-lebih pada keadaan yang mendung. Begitu juga yang bukan di masjid, di tempat-tempat yang lain yang dilakukan berjamaah. Dalam musalla. Okay? Dalam musalla. Sudah ada azan dan sudah dilakukan jamaah. Nanti sudah pulang ke kamar masing-masing. Lalu kita baru bangun. Kemudian masuk dalam musalla. Apakah sunnah untuk melakukan azan? Sunnah, tapi jangan pakai mic. Azan sendiri. Jangan terlalu besar suaranya. Biar enggak dikir sama orang sudah masuk waktu salat yang lain. Walau uqimat jama'atus saniyah, dan jikalau didirikan akan jamaah yang kedua fil masjid di dalam masjid sunnah lahum azanu fi adhar. Bisa disunahkan bagi mereka itu jamaah akan azan pada pendapat azhar. Pada pendapat azhar. Jadi seandainya di masjid ingin mendirikan jamaah yang kedua kali,
ingin mendirikan jamaah yang kedua kan? Jamaah yang kedua. Jadi sudah ada satu ronde jamaah. Lalu ingin untuk didirikan jamaah yang kedua. Maka awatan kena pedang jamaah yang kedua di masjid. Dan sunnah bagi jamaah tersebut untuk azan pada pendapat azhar, pendapat yang kuat. Pendapat yang lebih zahir. Jadi sunnah bagi jamaah yang keduanya untuk azan. Sekalipun kabar paling jamaah yang pertama. Sekalipun jamaah pertama kagua tetap sunnah. Sembahyang qada juga jemaah. Sebab Sembahyang qada. sembahyang qada, ana sunnah berjamaah sembahyang qada. Bukannya jemaah yang Ha? buat jemaah. Untuk syariat, untuk taklim, untuk lebih je. Hang sunnah jamaah kan? Oh ya, sunnah. Munyo bak sembahyang yang disyariatkan berjamaah, mesti qada juga sunnah betul, sunnah. Yang hana sunnah yang berupuk-upuk besar. Bagi contoh yang sering tapi lakukan secara berjamaah. Sembahyang tasbih yang hana sunnah berjamaah, tapi lakukan secara berjamaah. Sembahyang duha yang hana sunnah berjamaah. Tapi ada juga yang lakukan secara berjamaah. Yang hikmahnya biar semangat. Biar sama-sama. Tapi punya sembahyang yang memang disyariatkan berjamaah, waktu qada juga sunnah berjamaah. Kan sunnah kan? Sunnah kan? Dan betul Tarawih gua. salah satu awatan pegah mengenai sembahyang jip pedaki sembahyang kata jadi untuk pre Jamaah. bila nak pre masyarakat. Betul. Beta di tarawih dan qada sembahyang. Salat qada. Itu kalau mata tak apa. Tadi sembahyang isya, sembahyang qada. Oh, qada. Kalau mata tak boleh. Masalah jemaah hukum. Anaman dulu. Nyian berapa kena mata tu. Betul. Ya apa? Warabi'u annal fawaita tuaddi bi jama'atin mislal hawadir sawa'un bisawa'i wa anna dzalika mustahabun wa huwa madhhabu Syafi'i. Salat yang tertinggal itulah salat yang fawaid, salat luput ditunaikan dengan berjamaah. Tunaikan dengan berjamaah sama seperti sembahyang yang hadir, sembahyang tunai. Sawa'un bisawa'. Sawa'un bisawa'. Mana sawa'un bisawa'? Salat yang sama. Wa anna dzalik dan bahwa sebut demikian itu mustahabun sunnah. Wa huwa madhhabu Syafi'i. Berarti madhhab Syafi'i. Ya. Sunnah. Saya tanya ragu yang kaji macam kena matan ke aman. Dah. Wala yarfa'u fi as-saut, dan tidak meninggikan ya seorang akan padanya masjid akan suara khaufal lafsi, karena khawatir berpakaian ada sam'in di atas orang yang mendengar, karena khawatir lafsi berpakaian di atas orang yang mendengar. Jadi seandainya didirikan jamaah yang kedua di masjid yang sunnah untuk melakukan azan pada waktu azhar, dan hang gebi periuk su dubna
hang bi su bagi jamaah yang kedua di atas suara yang didengar oleh jamaahnya. Berarti membesarkan sampai pakai imit ni suara horonya. Berarti berat cara su nyo hang bi. Dibancit duk kadar berarti dengar hadirin mentang yang kanainan. Duk kadar dengar jamaah yang kanainan mentang. Baik lebih hebatnya su. Baik sampai didengar oleh orang lain pakai khawatir berpakaian talabus itu memang masyarakat alas sami dak tu orang mendengar. Orang kawa puno nah. Dengar lewatnya tu ke punya puka kait sama hotel lain lah. Ha, sama lagi waham ni ke? Ha. Bahkan dari pengertian buka salah satu ni untuk karena azan untuk mengetahui memberitahu masuk waktu. Dan bab perbuah-buah tersebut sebabnya juga dikaitkan lagi dengan halnya masuk waktu. Kami lagi kita yang nak kali bab permulaan waktu azan nanti bab. Anak mendan sunnah. Sunnah tu dapat iklam tu. Iklam memang yang pada dasarnya memberitahu maksudnya waktu salat. Sedangkan memang waktu sembahyang memang kaji. Hadis sembahyang tidur benar mentang yang memang kali kaitan hotel sunnah azan. Jadi makanya pendapat yang kuat ikut pendapat yang kuat makanya perlu kepada ya wa huma haqqul salah. Azan dan iqamahnya hak sembahyang. Berarti kapan dia berbuat sembahyang? Bukan hak bagi wate. Kenapa ni ke? Tapi pendapat kita yang hak bagi wate punya hak bagi wate di saat berarti kaitan wate kata dan wate azan hana hajat le. Hana sunah le kaya kan? Tapi nyo hak bagi sembahyang. Payan buat sembahyang. Maka ini lagi bab perempuan hal lagi dalam masjid yang kumpul jemaah kedua. Ataupun bab masjid yang saya tak mungkin mufarid tapi bab masjid yang ada jemaah. Dan jid azan cuma hana lebih perayaan isu. Sedangkan yang saya lakukannya tak perayaan isu. Kan kesunahan perayaan isunya kadang berkaitan dengan iklam. Iklam. Nah, sunnah ni iklam. Itu perayaan isu. Kiana ino hang bi presu melebihi daripada didengar oleh samiin. Le urang yang hina. Munyo karya su lebih banyak hadir. Bagi yang musikap ngawatan nak kira makruh jadi tak baik. Jadi Kita azan dengan baik su nah melebihi daripada kadar kita didengar oleh hadirin nah. Karena kan nya kada mau pada khilaaula. khilaf. Sebab pun hanya kekhawatiran kan. Munyo pasti memang digap kepada terfaham kepada kita modal sembahyang lain jadi kahari untuk pakai karena membagi baik. Urus sembahyang urang di luar hotel. Agak ada hotel ke sembahyang lo. Jadi nak pegah ino hanggebi peresu melebihi daripada kadar yang didengar oleh orang yang kanan. Wadu sanul iqamah fi masalatani dan sunahkan akan iqamah pada dua buah masalah. Pada surah urang sembahyang sidra dan pada surah jamaah yang kedua. Jadi pada orang yang salat sendiri dan pada orang yang pada orang yang melakukan jamaah yang kedua, setelah pada jamaah kedua juga sunat iqamah. Jadi azan juga sunat, iqamah juga sunat ala qaulaini di atas dua pendapat fima pada keduanya. Jadi ini khilaf hati benar kan? Jadi intinya sunnah iqamah pada masalah orang yang salat sendiri dan juga pada masalah jamaah berjamaah juga sunnah iqamah. Pada dua buah masalah di atas dua pendapat fima pada keduanya. Saya tanya kadang-kadang hotel sembahyang tidur kah dalam rekamat tu? Antum cari dan sunnah melakukan iqamah walaupun kita melakukan salat sendiri. Azan juga sunnah. Tanya ini apa pertanyaan? Sampai kelih yang habis. Apa pertanyaan? Jalan ala jawabnya kalla illa. Karena kitabnya illa. Dia lebih cenderung kepada illa.
Berarti kesimpulan dari pengajian malamnya, rafa' suaranya nal heba hukum. Na wajib, na sunnah, na khilaf aula. Ya kan? Na wajib, na sunnah, na khilaf aula. Di luar makanan itu Ah, yang mengenai nak urung masih nyambung aliran-aliran di urungnya di berdalil bukti mengenai bukan hana di jihar zikir dengan alasan mengganggu orang yang sembahyang mantan masbuk ataupun adalah yang ibadah dah jelaskan. secara hukum memang lagi ya. Ada hadis sebenarnya. Lebih-lebih dalam masjid. Orang yang tengah baca Al-Quran dalam masjid perayuk su. Nah, urus sembahyang harum. Akan mengganggu urus sembahyang. Karena masjidnya tempat sembahyang. Karena masjid tempat sembahyang. Makanya perayuk su. Cuma yang jadi masalah, masih lagi contoh kita yang kamah surin istilahnya itu kan nawat tedro untuk melakukan berjamaah. Maka seandainya ternyata masbuk, kan berarti resiko draw tu, berarti bukan salah go. Kadang-kadang nyata terpimpin. Makanya boleh mengeraskan suara, bahkan sunnah saat berzikir untuk bertaklim, untuk mengajarkan. Lebih-lebih urus ramai yang serentak. Saya kata pegang bunuh. Sembahyang yang hanya sunatkan berjamaah tapi tak berjamaah. Lagi contoh sembahyang duha, sembahyang tahajud umpama. Sembahyang tahajud kan sunat berjamaah. Hana budak hana mesti tak pegang peraturan dia. No dia. Tiap malam budak madu sembahyang jamaah tahajud dalam solat. Ya kan? Yang tujuan untuk sepakat semangat. Untuk tertaklim, terajarkan. Jadi ngat terpimpin. Jadi agar mangat kubur. Nak impiah nak berbangkit. Alhamdulillah. Kayu nanti zikir secara terpimpin. Je. Tak perlu su. Itu kaimu. Ya benar. Teman ke masalah mengganggu memang mengganggu sebenarnya ada hukumnya. Lebih-lebih dalam masjid benar. Ya, tadi ini kembali lang kepada tujuan perayaan su. Makanya tanya opi. Tanya lagi yang kada depunya bak masjidnya tanya kan. Anjir pukun bak masjidnya memang tabi nak jihar waktu berfikir dia baik masbuk tak usahakan bawah saja baik sampai gumtimang kena tiro ipa jamaah mertuh ro kocar kaki bahkan menjadi gedi hana terpimpin kadang-kadang zikir kake hana ada gumlikir leu budak berangkat itu kemudian ada waktu kata terpimpin ka bangat tak galak memang secara hukum memang lagi kan hanjit mengganggu sembahyang harum hukumnya kit pakai mi kita astagfirullahaladzim Allahu akbar kadang-kadang periah hangdah itu dosa ada yang cuma lagi belum pegah bunuh yang dalam halnya yang mesti hati-hati mana hati-hati tanyalah bumpu menyuka memang berarti buat tempatnya memang katerin berjihad bisa berzikir secara terpimpin, maka katanya usahakan bermasbuk, buta repot berzikir juga sama-sama, sampai mengganggu dan yang benar. Oh kan, walaupun secara hukum hendak dapat pungkiri memang salah buat, hanya hadis no, tapi kemaslahatan kali tadihat nyo hana pupuk kan, kemaslahatan. Jangan kena sampai karu kan, masalahnya ki karu. Kayak contoh rumbul bakmi dalam bulan Ramadan. Rumbul bakmi mengganggu dia, ya kan? Mengganggu dia. Dan memang mengganggu. Mana budak yang mengganggu? Yang mengganggu. Cuma mengganggu, mana mengganggu? Itu orang kaji orang yang jauh. Tu tayu-tayu tak kan? Mana mengganggu? Punya orang yang sampai yang kena istirahat malam kadang orang bekerja dan lain sebagainya yang memang mengganggu. Ya kan? Hanya mereka tak buat tadarus. Ada dalam KBP dia. Oh dah play syiar ya kan? Play syiar. Dia lah play syiar. Tapi di bawah dia istirahat. Kemudian ini ya. Cuma
Ini urangnya kaji ke masyarakat apa? Urang-urangnya jangankan baca Al-Quran, duk keyboard berarti sampai dengar. Bagulnya yang boleh dengar. Jadi hanya mengganggu kira-kira. Ya, mohon kan? Bahkan tadi yang dengar bapak urang kadang-kadang menolak. Nyoh hanya menafikan pendapat yang orang pegah memang mutlak mengganggu. Nah, tadi dengar Umar kau tunggu kau merasa hanya tubuh. Lagi ke bulan Ramadan. Memang kadir dah. Kamu nggak drom tu saya kata Ramadan karena tu satu cerita dengar. Nya dong cik kau gak dengar buat. Mana boleh buat dengar. Lagi boleh selalu dengar. Kau bukan ada. Mana tergantung urang. Makanya ino lah. Macam-macam urang. Ya, ada urang hati dengar betul-betul. Makanya kita mesti jaga aja. Mesti jaga. Jadi intinya coklah yang lebih kemaslahatan kibar. Lebih-lebih salah hankah lah boleh sekali ya. Bukan salah boleh. Kita hadir salah baca Allah.